Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi pada pagi hari ini dengan khotbah yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus, golongan orang yang terangkat dan tidak terangkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa ada dua jenis di dalam firman Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus ini, golongan yang terangkat dan golongan yang tidak terangkat. Siapa golongan yang tidak terangkat itu? Bapak Ibu, golongan yang terangkat itu di dalam Matius 24 ayat 22, kalau waktunya tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihannya tidak selamat. Di dalam 2 Tesalonika ayat 2 sampai 7, kalau tidak ada yang menahan, maka tidak ada yang selamat. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 9, akan disingkirkan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita jangan mengambil keputusan untuk melarikan diri ke hutan atau mengambil keputusan untuk mempersiapkan pangan kita. Seperti misalnya contoh, kita mulai bercocok tanam di ladang-ladang atau di mana-mana. Ada mengatakan begini, kalau sudah uang kertas tidak diberlakukan, kita mau makan pakai apa? Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tadi sudah menerangkan di dalam Matius 24 ayat 22, 2 Tesalonika 2 ayat 7, Wahyu 12 ayat 1 sampai 9. Golongan-golongan orang ini tidak mengalami yang namanya kesusahan besar. Orang ini akan diasingkan atau bahasa sehari-harinya terangkat. Biar gampang dicerna, terangkat. Jadi golongan orang ini tidak mengalami kesusahan besar. Jadi apa tugas kita di dalam golongan ini? Kita bertekun di dalam Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang supaya orang-orang lain mengerti dan paham dan mereka juga bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, golongan yang tidak terangkat itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, mereka inilah yang mengalami kesusahan besar. Dan di dalam Wahyu 13 ayat 17, mereka tidak dapat membeli dan menjual. Nah, ketika orang-orang pilihan Tuhan ini sudah terangkat, maka golongan-golongan ini tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ini, Wahyu 13 ayat 17, inilah yang mengalami masa-masa kesusahan besar itu, masa-masa penyiksaan itu, masa-masa yang mempertahankan iman mereka jika mereka ingin selamat, ingin masuk ke dalam Yerusalem baru, atau bahasa umumnya kita bilang surga. Bahasa yang simpel lah, saya ibaratkan seperti itu ya. Jadi golongan-golongan inilah yang mengalami. Nah, karena apa mereka mengalami? Karena mereka tidak bertekun di dalam Tuhan, dan kedua mereka tidak bertobat. Nah, golongan inilah yang mengalami kesusahan-kesusahan besar, dan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk ke Yerusalem baru atau ke surga tersebut. Nah, ini masih ada waktu Bapak Ibu bagi kita supaya kita berbenah diri, supaya kita
terangkat agar kita tidak mengalami yang namanya masa kesusahan besar. Inilah waktunya. Karena waktu ini sangat singkat, Bapak Ibu. Tidak lama lagi waktu ini. Tuhan Yesus segera datang. Dan dia akan mengangkat orang-orang pilihannya. Dan dia akan mengasingkan orang-orang pilihannya. Sementara orang-orang yang tidak pilihannya akan mengalami penyiksaan, masa kesusahan besar. Nah, di masa kesusahan besar ini, Bapak Ibu, akan terjadi huru-hara, kekacauan di mana-mana, tabrakan di mana-mana, keributan di mana-mana, ekonomi rusak, ekonomi runtuh. Jadi Bapak Ibu, mari, karena waktunya masih ada, bergegaslah dan persiapkanlah dirimu agar engkau selamat. Karena Bapak Ibu, kalau engkau tidak selamat, firman Tuhan mengatakan apa yang belum ada di dunia ini, penyiksaan itu akan terjadi. Dan ini penyiksaan yang terakhir, yang belum pernah ada di dunia ini, yang belum pernah terjadi di dunia ini. Ini penyiksaan yang sangat mengerikan. Bukan saya menakuti Bapak Ibu. Inilah kenyataannya. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali nanti. Menyakitkan kita. Engkau tidak akan bisa menahan ini. Penyiksaan ini sangat luar biasa. Segeralah Bapak Ibu. Bertobatlah. Maka banyak nanti yang akan gugur Bapak Ibu di dalam masuk masa-masa ini. Tidak ada, bisa dibilang, ya hanya sekian persen yang masuk. Dari 10, kalau saya ibaratkan paling 1 atau 2 yang bisa mempertahankan iman seperti ini nanti Bapak Ibu. Mari di masa kasih karunia ini, ambil kesempatanmu, pergunakan dengan baik-baik, lakukan dan bertobat. Dan jangan lagi ada tawa hati, benci, penjerahan, perseteruhan, dan sebagainya. Karena itu akan menghalang engkau untuk terangkat, untuk hidup kudus. Mari Bapak Ibu, segeralah berbenah diri dan sampaikan firman Tuhan ini terus kepada penjuru dunia. Ambil Alkitabmu, apa yang bisa kau bawa, kerjakan. Bagikan brosur, beritakan, terangkan di situ bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, segeralah bertobat. Jangan ada alasan-alasan lagi Bapak Ibu. Jangan lagi ditunda-tunda. Ambil kesempatan ini dan lakukanlah, engkau pasti selamat.